Kelas yang pertama tadi Bapak mulainya pukul 9, jadi agak ngaret selesai. Ditunggu 5 menit ya, ada ya. Bapak ambil minum. Bentar.
Oke, Indah, silakan dimulai sharingnya. Baik, Pak. Hmm, udah, udah mulai kan, Pak ya? Ya, silakan dimulai. Sebelumnya, selamat pagi menjelang siang kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini, saya ingin mempresentasikan mengenai jawaban yang telah saya buat dari pada nomor 7/1. Namun sebelumnya itu, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi di soalnya itu ditanya mengenai omset penjualan per bulan 150 toko di sebuah kompleks pertokoan dapat dinyatakan dalam tabel frekuensi berikut. Jadi sudah diperlihatkan tabel frekuensi omset penjualannya. Dan pertanyaannya itu yaitu yang pertama, hitunglah besarnya koefisien skewness menurut metode Pearson dan metode Bowley. Kemudian yang kedua itu mengenai pertanyaannya itu mengenai mention kemana kurva distribusi frekuensinya, serta berikan interpretasi dan gambarlah kurvanya. Dan yang terakhir itu adalah hitunglah besarnya koefisien momen keempat dan tergolong keruncingan mana kurva distribusi frekuensi tersebut. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tersebut itu sebelumnya kita harus membuat mengenai tabel distribusi frekuensinya. Jadi diperoleh tabel frekuensi tersebut diperoleh omset, unit atau F1-nya, kemudian juga MI atau bisa disebut dengan nilai tengah, DI-nya atau deviasi kelas yang ke I atau dalam satuan interval, kemudian didapatkan FIDI-nya, FIDI pangkat 2, serta tepi kelas, FC, FIDI pangkat 3, dan FIDI pangkat 4. Jadi di tabel distribusi frekuensi tersebut itu data tersebut itu sudah dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian bisa di bawah lagi Pak, ke bawah. Kemudian selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut sebelumnya kita harus menghitung terlebih dahulu besarnya mendapatkan data terlebih dahulu, di mana N itu sudah kita dapatkan bahwa N itu merupakan banyaknya anggota sebesar 150, kemudian sigma FIDI-nya sudah kita dapatkan yaitu 106, kemudian sigma FIDI kuadratnya kita dapatkan 276, dan kemudian letak LK1, LK2, dan LK3 itu sebelumnya kita sudah cari dan kita dapatkan, yaitu LK1-nya sebesar 37,5, LK2-nya sebesar 75, dan LK3-nya sebesar 112,5. Di mana sebelumnya kita harus mencari tahu cara mencari letak kuartilnya itu pada materi sebelumnya. Untuk mencari ukuran letak kuartil, ya, di mana LKX itu sama dengan X dikalikan dengan N per 4, di mana N itu merupakan di mana banyaknya anggota. Nah, selanjutnya kita masukkan selanjutnya sudah kita dapatkan LK1, LK2, dan LK3-nya. Selanjutnya untuk selanjutnya terlebih dahulu kita harus menghitung X bar-nya atau rata-rata ukurannya dengan rumus X bar sama dengan X0 ditambah dengan sigma FI DI per N dikalikan dengan C, di mana X0 itu merupakan rata-rata anggapan dan sigma FID itu merupakan hasil dari penjumlahan dari frekuensi kelas ke I dan deviasi kelas ke I, kemudian di mana C-nya itu merupakan interval dan N itu merupakan banyaknya anggota. Kemudian kita masukkan data-data dari rumus-rumus tersebut dan kemudian kita jumlahkan hingga hasilnya kita dapatkan 52,01. Nah, selanjutnya jika kita sudah mencari nilai rata-ratanya, kita mencari nilai deviasi standar atau simpangan bakunya, di mana sudah kita dapatkan rumus dari simpangan baku yaitu S sama dengan C akar dari sigma F1 D1 kuadrat per N dikurangi dengan sigma F1 D1 per N kuadrat. Kemudian langsung kita masukkan saja data-datanya 10
dikalikan dengan akar 276 per 150 dikurangi dengan 106 per 150 kuadrat. Kemudian sudah kita dapatkan hasilnya, kita mendapatkan nilai 11,6 dari nilai dari simpangan baku tersebut. Nah, selanjutnya untuk kita bisa memperoleh nilai dari koefisien sequence yang dihitung menurut metode Boyle, itu kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sebelumnya, nilai-nilai tersebut itu sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jadi, kita dapatkan rumus dari nilai kuartil ke X itu sama dengan kuartil X, yaitu Lx ditambah dengan Lkx dikurangi dengan Fcx per Fkx dikalikan dengan C, di mana Lkx itu merupakan letak kuartil, Lx itu merupakan tepi bawah kelas dari kelas tempatnya kuartil ke X, Fkx itu frekuensi absolut kelas, kemudian Fc itu frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas terdapatnya kuartil, dan C itu merupakan intervalnya. Kemudian langsung kita masukkan saja nilai-nilainya, sudah kita dapatkan dan kita lihat dari tabel distribusi sebelumnya. Lalu kita masukkan saja nilai K1, K2, dan K3 sehingga hasilnya kita dapatkan nilai K1 yaitu 43,86, kemudian K2-nya itu 50,15 dan K3-nya itu kita dapatkan 57,65. Nah, selanjutnya lalu bisa kita cari nilai besarnya koefisien skewness menurut metode Carl-Pearson, yaitu dengan rumus SK sama dengan 3 dikalikan dengan X bar dikurangi dengan median per S itu merupakan simpangan bakunya. Jadi kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu 3 dikalikan dengan 52,01 yang nilainya sudah kita dapatkan, dikurangi dengan 50,15 per 11,6, itu kita dapatkan hasilnya sebesar 0,48. Selanjutnya, yang kedua, itu kita bisa mencari koefisien sequence yang dihitung menurut metode Boyle, yaitu kita dapatkan rumusnya, itu SK sama dengan nilai K3 ditambah dengan kuartil ke-1 dikurangi dengan 2 kali kuartil ke-2 per kuartil ke-3 dikurangi dengan nilai dari kuartil ke-1. Lalu dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, itu kita tinggal masukkan saja nilainya ke rumus dari metode Boyle tersebut, yaitu 57,65 ditambah dengan 43,86 dikurangi dengan 2 kali 50,15 per 57,65 dikurangi dengan 43,86. Jadi hasilnya itu kita dapatkan sebesar 0,087. Selanjutnya, untuk yang D itu yang ditanya adalah mention kemana kurva distribusi frekuensinya, serta memberikan interpretasi dan gambar kurvanya. Jadi, nilai yang kita dapatkan, nilai SK tersebut, itu bertanda positif yang menunjukkan bahwa distribusi omset penjualan yang diperoleh 150 toko di sebuah kompleks pertokoan tersebut itu menceng ke kanan atau juga condong ke kiri. Kemudian, maaf Pak, sebelumnya itu kan disuruh membuat gambar ya Pak. Ya. Tapi gambarnya bisa saya kirimkan nggak Pak sekarang, soalnya sebenarnya saya kurang teliti dalam membaca soal sebelumnya Pak. Ya di send di WA bisa. Oh ya, bisa. Ini Pak, tunggu sebentar. Nah, jadi dari gambar tersebut yang sudah dikirimkan di WA, itu kan ditanya mengenai gambar kurvanya. Jadi gambar kurva yang sudah didapatkan yaitu menceng ke kanan atau condong ke kiri. Hal ini itu dikarenakan karena
ya. Hal ini itu dikarenakan karena nilai dari hasil koefisien sequence itu bertanda positif. Jadi hasil dari gambarnya itu menceng ke kanan atau condong ke kiri. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, itu yang ditanyakan adalah selanjutnya Pak, soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya itu kan ditanya mengenai hitunglah besarnya koefisien momen keempat dan tergolong keruncingan mana kurva distribusi frekuensinya. Jadi, untuk soal tersebut itu kita disuruh menghitung koefisien momen keempat. Di mana rumus dari koefisien momen keempatnya itu sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu delta A itu sama dengan sigma F1 D1 pangkat 4 per N itu dikurangi dengan 4 dikalikan dengan sigma F1 kali D1 per N dikalikan dengan sigma F1 D1 pangkat 3 per N ditambah dengan 6 dikalikan dengan sigma F1 D1 per N kuadrat dikalikan dengan sigma F1 D1 kuadrat per N dikurangi dengan 3 kali sigma F1 D1 per N pangkat 4 kemudian dikalikan dengan C pangkat 4 dan S pangkat 4. Di mana C pangkat 4 itu merupakan intervalnya dan S-nya itu simpangan baku yang didapatkan sebelumnya. Kemudian dari rumus tersebut itu kita tinggal masukkan nilai-nilainya saja. Jadi kita masukkan di mana F1D1 pangkat 4 itu 28,68, N-nya itu kita dapatkan 150, dikurangi dengan 4 dikalikan dengan nilai dari F1D1 itu kan 106, kita masukkan per 150 dikurangi dengan 760 per 150 ditambah dengan 6 dikalikan 106 per 150 kuadrat dikalikan dengan 276 per 150 dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 106 per 150 kemudian hasilnya itu kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 4 per 11,6 pangkat 4. Kemudian hasilnya tersebut diperoleh setelah dijumlahkan tersebut, kemudian didapatkanlah hasilnya sebesar 4,28. Nah, jadi dapat disimpulkan dari hasil tersebut itu bahwa koefisien kurtosis distribusi omset yang diperoleh oleh penjualan di sebuah kompleks pertokoan itu sebesar 4,28. Hal ini itu menandakan bahwa nilai dari delta 4 itu sebesar 4,28 yang artinya lebih besar dari 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurva distribusi tersebut itu tergolong ke dalam distribusi Lipotko-Curvy. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Sudah, Pak. Oke. Bagus ya, indah ya. Jadi prinsip dasarnya ukuran kemencengan ini kita gunakan untuk melengkapi lagi ukuran tendensi sentral ya. Ukuran penyebaran kemarin kita standar deviasi sudah belajar ya. Jadi ukuran penyebaran itu dia akan meningkatkan kualitas dari informasi yang disajikan oleh ukuran tendensi sentral. Seperti misalnya rata-rata. Nah, rata-rata ini kan single value yang kita pergunakan untuk mendapatkan informasi tentang data yang banyak untuk tingkat populasi atau sampel. Nah, kalau misalnya kita hanya menggunakan satu atau single value di dalam pengambilan keputusan, kadang-kadang keputusan kita bisa menjadi bias. Makanya kemudian itu harus kita lengkapi dengan ukuran sebaran dan ukuran
kemencengannya ini. Biasanya adik-adik cukup dengan ukuran sebaran saja dengan standar deviasi ya. Sebagai ilustrasi, mengingatkan kembali pertemuan kita yang sebelumnya, semisal adik-adik punya 4 toko nih, 2 tokonya itu misalnya untung atau profit sebesar 10 juta dan 10 juta. Oke, 2 tokonya lagi itu rugi sebesar 2 juta dan 2 juta. Bapak kasih ilustrasi yang gampang. Maka, kalau adik-adik menggunakan ukuran tendensi sentral, misalnya rata-rata, maka adik-adik akan mendapatkan rata-rata adik-adik punya 4 toko itu adalah untung 4 juta. Jadi, laba di 2 toko itu 20 juta, rugi di 2 toko 4 juta, jadi secara total atau sigma X-nya itu adalah 16. Oke, dibagi dengan N, 4, maka adik-adik akan dapat untung 4 juta. Rata-ratanya 4 juta. But the problem adalah, kalau misalnya adik-adik dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk memberikan bonus, semisal ketentuannya adik-adik adalah, kalau bonusnya lebih dari 3 juta, maka masing-masing karyawan misalnya mendapatkan bonus 50.000. Misalnya seperti itu. Maka jika dipergunakan hanya satu informasi statistik ukuran tendensi sentral rata-rata, maka adik-adik akan memberikan bonus kepada semua pegawai. Karena apa? Rata-rata dari 4 toko itu profitnya adalah 4 juta. Maka keputusannya menjadi bias. Kalau misalnya hanya menggunakan data rata-rata. Makanya kemudian kita lengkapi. Nah, kalau misalnya kondisinya adalah 4 toko, 2 untung 10 juta, yang 2-nya lagi rugi 2 juta, kita lihat. Kalau kita memiliki satu data lagi, standar deviasi. Nah, standar deviasinya tentu akan menjadi besar ini ya, karena sebaran datanya tinggi. Mungkin standar deviasinya kemudian cukup besar. Nah, kalau udah lihat standar deviasinya cukup besar, oh ini rata-ratanya memang 4 juta, tetapi ini terbentuk oleh nilai masing-masing sampelnya itu adalah sangat bervariasi. Ada yang besar banget, ada yang kecil banget. Nah, mungkin adik-adik tidak akan secara serta-merta mengambil keputusan berdasarkan apa namanya, ukuran tendensi sentral itu rata-rata itu tadi. Nah, tapi kemudian akan melihat secara lebih rinci di tingkat populasi. Tapi kalau misalnya standar deviasinya kecil gitu ya, misalnya di bawah 0,1, adik-adik bisa yakinkan bahwa oh ini standar deviasinya kecil, rata-ratanya 4, palingan seputaran-seputaran 4,2 sampai dengan 3,8 atau 3,7 gitu. Misalnya di bawah 0,01 gitu misalnya. Oh berarti ini sebarannya sempit gitu. Artinya variasi datanya nggak terlalu jauh, jomplang gitu. Mungkin pengambilan keputusan menggunakan, oh cukup kalau gitu saya cukup dengan rata-rata saja. Kira-kira gitu. Oke. Kalau perhitungan Bapak yakin adik-adik ya, yang penting tahu rumusnya, kemudian teliti, ya pasti hasilnya benar. Tetapi yang penting kemudian adalah menggunakan hasil dari olahan datanya itu. Nah, kalau dalam kemencengan ini kita lihat. Nah, dari kemencengan ini kalau dari gambarnya kita bisa lihat. Ini adalah nilai rata-ratanya atau nilai tengah ya di sini ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, dia menceng kanan, akan bisa dilihat dari namanya dia. Dari namanya. Nah, kalau misalnya dia menceng kanan seperti ini, oh berarti sebagian besar dari kita punya data itu nilainya adalah lebih besar daripada rata-ratanya. Jadi, sebagian terbesar datanya itu sebarannya adalah ada di sebelah kanan nilai rata-ratanya. Mungkin kemudian ketika kita punya rata-rata, kita udah punya imajinasi itu. Oh, kalau misalnya bentuknya adalah condong ke kiri atau menceng kanan seperti ini nih, sebagian besar dari value dari masing-masing sampelnya adalah cenderung lebih besar daripada rata-ratanya. Kalau Bapak misalnya dapat datanya seperti ini, tentang nilainya adik-adik, ya udahlah, kalau misalnya rata-ratanya 80, ya udah mungkin semua dapat nilai A, kira-kira gitu. Ya. Jadi prinsip dasarnya ukuran kemencengan ini adalah model statistik yang kita pergunakan untuk melengkapi atau meningkatkan kualitas
analisa atau kualitas pengambilan keputusan yang kita ambil dari data tendensi sentral. Oke, jadi itu tambahan dari Bapak agar adik-adik memiliki pemahaman untuk apa sih kita ngitung ini gitu ya. Udah ribet hitung-hitungannya, kemudian kita nggak tahu apa gunanya. Gunanya adalah untuk ini, untuk menguatkan atau meningkatkan kualitas dari data atau hasil perhitungan tendensi sentral kita. Misalnya nilai tengah, kalau misalnya nilai tengah atau nilai rata-rata, kalau misalnya dia cenderungnya adalah condong ke kiri, itu artinya sebaran datanya, sebagian terbesar dari data yang kita punya itu nilainya lebih dari itu. Lebih dari rata-ratanya atau lebih dari nilai tengahnya. Oke. Jadi itu adik-adik ya, tambahan dari Bapak. Kita sekarang cek dulu. Mungkin ada yang berbeda adik-adik hasil hitungannya, salah ketelitiannya. Indah, rapi sekali ya, tulisannya rapi sekali. Oke, Bapak tidak akan menguji atau mengecek ketelitian dari hitungan adik-adik, karena ini pastinya pakai alat ya. Yang penting adik-adik teliti, pakai kalkulator, ya astung karo hasilnya benar ya, hitung-hitungannya. Oke, kalau tidak ada komentar, tidak ada mungkin sanggahan, perbedaan pendapat, ya Bapak akan lanjut ke kasus berikutnya ya. Yang berikutnya itu ada Sela ya. Sela. Yang ini ya, 7 strip 2, Pak. 76. Atas, Pak. Yang atas, Pak. Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak, dan kesempatannya. Selamat siang, Pak dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai soal 7 strip 2. Untuk soalnya, jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja kelompok A dan kelompok B dirinci menurut lamanya mengerjakan memberikan data sebagai berikut. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana kencangan kurva distribusi frekuensi untuk kelompok A dan kelompok B? Mana yang lebih mencang? Bandingkan. Untuk itu, saya membuat tabel untuk yang pekerja kelompok A. Untuk kelompok A dulu, yang mana dalam mengerjakan itu per jam, itu kita buat sesuai dengan tabel. Kemudian FI, kemudian kita buat NI-nya, nilai tengahnya. Kemudian kita cari DI-nya, yang mana DI-nya itu kita buat berpatokan dari nilai yang besar. Nilai yang paling besar itu kita buat 0, dan selanjutnya di atasnya atau ke bawahnya itu mengikuti. Kemudian kita cari FI dikali DI, kemudian FI kali DI pangkat 2, kemudian kita cari tepi kelasnya. Sehingga kita langsung masukkan ke rumusnya, X bar sama dengan XO plus sigma FI kali DI per N kali C. Sehingga kita dapat 324,995 ditambah 57 per 100 kali 50,99, itu hasilnya 324,995 ditambah 29,0643 menjadi 354,0593. Kemudian kita cari simpangannya dengan rumus C akar kuadrat sigma FI kali D1 kuadrat per N dikurang sigma FI DI per N kuadrat. Kita langsung masukkan yaitu 50,99 akar kuadrat 117 per 100 min 57 per 100 pangkat 2 itu menjadi 50,99 akar kuadrat 0,8451 menjadi 46,87. Setelah mencari simpangan, kita cari letak K2-nya, karena K2-nya merupakan median, yang mana cara mencarinya itu 2 dikali 100 bagi 4, itu masih kali 50, sehingga letak K2-nya itu berada di kelas ketiga, sehingga kita masukkan
299,5 ditambah 50 per 7 per 50 min 7 per 6 dikali 50,99. Itu hasilnya 299,5 plus 47,4207 menjadi 346,9207. Kemudian yang akhir kita cari SK-nya, yaitu 3 dikali X bar min 6 MD per S, yaitu 3 dikali 354,0593 min 346,9207 per 46,87, itu hasilnya menjadi 0,46. Sehingga kelompok A kemencangannya itu ke kanan atau condong ke kiri dikarenakan hasilnya itu positif bukan negatif. Ada gambarnya ya? Ya, disuruh buat. Enggak ya, ada permintaan buat gambarnya. Agak ke Ya, selanjutnya kita cari. jadi dari sini ya, adik bisa kita lihat bahwa betul ini nantinya akan condong ke kiri ya. Jadi kalau lihat adik-adik sebaran data di frekuensi distribusinya, jadi yang di sebelah kiri, nah, ada sebagian terbesar datanya ini terkonsentrasi pada nilai di atas 300. Sementara range totalnya dari 200 sampai 449. Jadi ini benar. Ini kecenderungannya adalah condongnya ke kiri kalau di gambar ya. Oke, bagus, Sheila. Sebelum Bapak ke kasus yang lain, mungkin adik-adik ada yang komentar, ada yang beda hasilnya? Belum selesai, Pak. Ya, masih ada nih? Belum masih, Pak. Yang mana? Yang itu masih A untuk kelompok A-nya, untuk pekerja kelompok B-nya, sama Silakan soal yang lagi B-nya. kelompok B-nya ya. Nanti disuruh bandingin ya. Oke, silakan. Iya, Pak. Nah, untuk yang kelompok B itu kita sama, kita masukkan data-datanya ke tabel, kita juga mencari FI-nya, MI-nya, DI-nya, dan FI-DI, dan FI kali DI pangkat 2. Kita masukkan lagi ke rumusnya, X bar sama dengan XO plus sigma FI-DI per N dikali C, yaitu 374,995 plus min 61 per 150 dikali 50,99, itu hasilnya 354,26. Kemudian kita cari simpangannya, sesuai dengan rumus yang tadi, kita langsung masukkan saja, yaitu 50,99 akar 211 per 150 dikurang min 61 per 150 pangkat 2, itu hasilnya menjadi 49,88. Kemudian kita jaga cari letak K2-nya, karena letak K2 adalah median, cara mencarinya 2 dikali 150 per 4, yaitu sama dengan 75, dan 75 itu berada di kelas keempat. Sehingga kita masukkan K2-nya 34,9,5 plus 75 min 61 per 55 dikali 50,99, itu hasilnya 362,2475. Yang akhir kita cari SK-nya, yaitu 3 dikali 354,26 min 362,2475 per 49,988, itu hasilnya min 0,48. Jadi kelompok B, kurva distribusi frekuensinya itu menceng ke kiri atau condong ke kanan dikarenakan hasilnya itu negatif. Untuk pertanyaan mana yang lebih menceng, itu menurut saya yang lebih menceng itu tidak sama-sama menceng dikarenakan antara kelompok A dan kelompok B itu kemencengannya berbeda arahnya. Selanjutnya saya akan menjawab yang B dengan pertanyaan bagaimana keruncingan kurva distribusi frekuensi, mana yang lebih runcing bandingkan. Untuk yang B itu sama, kita buat tabelnya, hanya saja untuk mencari keruncingan itu kita juga mencari FI kali D1 pangkat 3 dan FI kali D1 pangkat 4-nya, itu yang membedakannya. Sehingga kita langsung masukkan ke rumus dan perlu simpangan yang sudah kita cari, yaitu tadi 46,87 untuk pekerja kelompok A-nya. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Alfa 4 sama dengan 37 per 100 dikurang 4 57 dikali 57 per 100 dikali 159 per 100 ke atas sedikit, plus 100 plus 6 plus 6 dikali 57 per 100 kuadrat
dikali 117/100 dikali 3, 57/100 pangkat 4 dikali 50,99 pangkat 4 per 46,87 pangkat 4. Sehingga hasil akhirnya yaitu yang saya dapatkan adalah 2,34 dari hasil pembulatan yang saya dapatkan. Sehingga koefisien kurtosis lamanya mengerjakan sebesar 2,34. Oleh karena itu, alfa 4 sama dengan 2,34 itu kurang dari 3. Sehingga dapat diperoleh keruncingannya itu kurva distribusi tersebut tergolong distribusi yang palsikurtik karena hasilnya kurang dari 3. Untuk yang kelompok B, itu sama, seperti tabel yang sebelumnya, juga ditambahkan dengan FI di 1 pangkat 3 dan FI di I pangkat 4. Langsung saja masukkan ke rumus, yaitu 955/150 dikurang 4 min 61/150 dikali min 349/150 ditambah 6 min dikali min 61/150 kuadrat dikali 211/150 dikurang 3 min 61/150 pangkat 4 dikali 50,99 pangkat 4 per 4988 pangkat 4. Yang mana hasilnya saya dapatkan adalah 4,06. Sehingga koefisien kurtosis distribusi lama mengerjakannya sebesar 4,6. Oleh karena itu, alfa 4 sama dengan 4,6, maka 4,6 ini lebih besar dibandingkan 3. Jadi keruncingan kurva distribusi tersebut tergolong distribusi lipto-kutip. Untuk yang mana lebih runcing, itu sama-sama runcing dikarenakan arahnya sama-sama berbeda. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penghitungan, saya ucapkan terima kasih. Mungkin adik-adik ada yang pendapatnya beda terkait dengan kesimpulannya. Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, Kan di buku ada ada yang namanya koefisien momen ketiga. Itu kan sama untuk mencari kemencengan. Apakah itu berbeda dengan rumus koefisien Skenes ini, Pak? beda modelnya deh ya. Beda model, tetapi dia tidak akan menghasilkan hasil yang terlalu jauh berbeda. Jadi kalau misalnya modelnya itu dipergunakan, adik-adik bisa cek ya. Dia cuma berbeda modelnya, boleh digunakan nggak? Boleh, sama-sama boleh ya. Jadi di statistik itu nanti adik-adik akan banyak sekali bertemu model-model karena biasanya orang-orang ini kan turunan rumus-rumus ini diturunkan dari model-model matematika. Beda ahlinya, tetapi nanti dia kesimpulan yang dihasilkan nggak akan terlalu jauh berbeda. Kalau pertanyaannya boleh nggak digunakan? Oh boleh. Model itu boleh nggak dipergunakan untuk mengukur kemencengan atau keruncingan? Boleh. Bahkan model-model yang lain masih ada tersedia ya. Apalagi yang berbasis teknologi nanti di aplikasi analisis kuantitatif adik-adik belajar. Jadi untuk menguji satu pendekatan gitu ya, atau satu nilai uji statistikal itu nanti modelnya ada banyak. Prinsipnya bisa ya, adik-adik ya. Oke, kita kembali ke ini. Kalau pertanyaannya mana yang lebih menceng, lihatnya dari apa? Salah. Lihatnya dari nilai apa? Dari nilai apanya kita lihat bahwa dia menceng. Menceng kiri, menceng kanan. Dari hasil SK-nya, Pak. Oke. Kalau semakin besar SK-nya artinya dia semakin menceng apa semakin tidak menceng? Semakin besar. Untuk yang makin menceng. Ya. Jadi kalau kita kita konfirmasi nilai SK-nya ya. Kalau kita mau lihat mana yang lebih menceng. Jadi kalau yang data B ini SK-nya ini ya, nilainya 0,48 ya. Kita bandingkan dengan yang di ini 0,46.
Ini berapa SK-nya? 0,46. Jadi arahnya berbeda, betul. Kemudian mencengnya ya lebih menceng yang 0, kecuali nilainya sama besar ya. Ini berapa kamu nih? Itu 0,46, Pak. 46. Ini? Yang B-nya min 0,48. Yang min 0,48, yang itu 0,46, Pak. Ya, berarti Lebih menceng. ya lebih menceng data yang B. Kalau kita lihat distribusinya, saya di atas 300 ini, sebagian besar di atas 300. Makin besar makin menceng atau makin kecil makin menceng? Makin besar makin menceng, Pak. Hmm? Jadi dia itu dikatakan tidak menceng kan itu apabila nilai apa? Nilai min Ya, MD sama dengan MOD. Jadi dia kemencengannya 0. Jadi dia itu distribusi normal sempurna gitu ya. Antara sebaran data sebelah kiri rata-ratanya sama persis dengan sebelah kanannya, simetris gitu ya. Artinya apa? Semakin jauh dia dari titik 0, semakin mencenglah dia. Ya. Kalau kemudian dia negatif, ya ini menyangkut arahnya saja. Tetapi nilai absolutnya menunjukkan kemencengannya. Semakin besar berarti semakin menceng ya. Artinya ini yang 0,48 lebih menceng daripada yang 0,46 ya. Cuma dengan arah yang berbeda. Oke, kita bisa lihat dari nilai SK-nya betul ya. Kalau SK-nya 0 itu artinya dia simetris. Kiri dan kanan tidak ada menceng. Jadi semakin jauh dari titik 0, nilai SK-nya itu artinya dia semakin menceng. Oke. Nah, kalau runcing. Kalau runcing bagaimana? Jadi runcing ini dia sudah si person ini sudah menetapkan nilai apa? Koefisien kurtosis itu apabila nilainya 3 ini dianggap dia paling tidak runcing atau paling tumpul. Artinya apa? Semakin jauh dari nilai 3 ini, maka dia akan semakin runcing. Maka kita bisa lihat apa dengan 3 sebagai acuannya ya. Nanti kalau adik-adik gambar ini lebih mudah terlihatnya ya. Nah, kemencengan atau keruncingannya mungkin nanti adik-adik coba digambar, tapi nanti ini kita lihat. Ini berarti sebesar 1,06 di sebelah lebih besar daripada 3. Kalau yang satu lagi berapa? Ini 406, yang sebelumnya 2,34. 3 minus 2,34 masih kurang dari 1. Jadi ini lebih runcing ya. Yang B lebih runcing, lebih menceng. Saran Bapak nanti digambar ya. Saran Bapak digambar sambil sambil kita cek ya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah gambar, Bapak kasih clue-nya.
Kapan sih dia namanya runcing? Oke, ini kelihatan ya dari ya? Gambarnya indah tadi kelihatan. Dari WA. Nah, jadi keruncingan itu kalau dari gambar akan mudah adik-adik bisa lihat ya. Semakin jauh ini, ujungnya ini, puncak dari kurvanya ini. Semakin jauh dia dari titik origin atau titik sumbu horizontalnya ini, dia namanya semakin runcing. Oke, semakin runcing. Oke. Jadi keruncingan itu bisa kita lihat semakin jauh ini. Artinya ada satu nilai tendensi sentral itu, atau nilai tendensi sentralnya semisal rata-rata gitu ya. Kemudian tetangga-tetangganya itu sangat dekat, gitu. Kemudian ada jauh itu dia nanti runcing. Ya. Misalnya dia akan jadi runcing kalau misalnya dalam kasus tadi itu dia ada 10, 10, 9, 9, kemudian 8, kemudian 0, 1, minus, gitu ya. Misalnya seperti itu, maka dia akan menjadi sangat runcing. Karena apa? Banyak terdistribusi di seputaran tendensi sentral, kemudian tiba-tiba loncat jauh. Nah, itu nanti dia akan menjadi runcing. Gambarnya. Gambar grafik distribusinya akan menjadi runcing. Saya rata-ratanya 8, tapi sebaran datanya di sekitaran 7, 7,2, 7,3, 7,8 gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada yang jauh, nilainya misalnya 1, ada yang 1,3, 1,4, maka dia akan runcing. Jadi sini runcing, kemudian tiba-tiba turun. Kalau semakin sempit sebarannya di tendensi sentralnya, dia akan semakin tumpul dia. Dia akan semakin tumpul. Artinya menyebar tidak terkonsentrasi data itu di seputaran tendensi sentral. Oke, kira-kira itu ya. Kalau untuk menetapkan bisa kita lihat dari nilai koefisiennya. Kalau yang keruncingannya, kita 3 pakai acuan karena 3 itu udah di hasil perhitungan mereka. Jadi kita nggak usah, boleh sih adik-adik belajar dari mana dia dapatnya 3 gitu ya. Tapi Bapak tidak akan ajak adik-adik untuk berpikir tentang itu gitu ya. Bagaimana proses penurunannya kok bisa kemudian acuannya adalah 3. Itu kasih ahli matematika aja yang pakai gitu ya. Ahli statistik yang pakai. Kita cukup tahu cara menggunakan. Jadi ketika kita tahu ukuran kemencengannya, kalau dia jauh lebih besar daripada 3, oh artinya ini datanya tersebar di seputaran tendensi sentralnya. Kalau keruncingannya misalnya semakin jauh nilainya dari 3, itu artinya dia sebarannya merata. Terus implikasinya apa? Implikasinya kalau Bapak misalnya, untuk nilainya adik-adik lagi ya, kita pakai simulasinya, kita pakai contohnya, kalau kemudian kita dapat misalnya rata-ratanya 80, kemudian nilai keruncingannya jauh di bawah 3, gitu, misalnya hanya 1. Oh, ini artinya dia sebarannya, datanya berkisar, gitu ya. Berkisarannya itu tidak sampai jauh-jauh banget dari 85. Jadi tidak ada nilai-nilai yang terkonsentrasi di 85, kemudian tiba-tiba ada yang jauh sekali sampai 20-30. Nah, kalau landai mungkin nilai koefisiennya cuma 1 gitu ya. Artinya dia nilai rata-ratanya 85. Kemudian distribusinya sekitar itu sampai dengan mungkin ke kirinya sampai dengan 75, ke kanannya sampai dengan 95. Oke, kira-kira itu ya adik-adik ya. Kita lanjut lagi.
Untuk yang berikutnya, kita ada Indah sudah, Sela sudah, Kristo. Kristo kasus 73, Pak. 73, Strip 3. 7 strip 3 ini ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Yang pertama itu kan omset penjualan per bulan 150 toko di sebuah komplek pertokoan dapat dinyatakan dalam tabel frekuensi berikut. Oke, silakan lanjut. Nah, dalam tabel tersebut disajikan data omset penjualan per bulan 150 toko di sebuah komplek pertokoan. Nah, dalam pertanyaannya, hitunglah besaran koefisien skewness menurut metode Carl-Pearson. Salah, Pak. Salah soal. 73. Saldo piutang dagang PT Kembar Sakti yang diambil dari transaksi penjualan di 2 kantor cabang Surabaya dan Denpasar. Dapat disajikan dalam tabel frekuensi berikut ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemencengan kurva distribusi frekuensi saldo piutang PT Kembar Sakti untuk cabang Denpasar dan Surabaya? Nah, yang pertama kita bisa mencari kemencengan kurva distribusi untuk cabang Denpasar. Di sini saya memakai metode skewness 10 sampai 90 persentil, Pak. Oke, Dengan interval 1,9. Pertama kita cari dulu nilai dari persentil 10, di mana X sama dengan 10, N sama dengan 60. Maka letak persentil 10 sama dengan 6. Terletak di antara kelas 2, kelas nyata, 1,95 sampai 2,95. Dari situ kita dapatkan titik bawah 1,9, tepi bawah 1,95, frekuensi kumulatif yang ke-10 itu 2, dan frekuensi persentil yang ke-10 itu 2. Lalu kita masukkan ke rumus, yaitu persentil 10, tepi bawah tambah letak persentil kurang frekuensi kumulatif per frekuensi persentil dikali interval kelas. Maka hasil yang didapat untuk persentil ke-10 itu 5,75. Setelah itu kita cari nilai dari persentil ke-50. Persentil ke-50 kita peroleh data tepi bawah yang letak persentil yang ke-50 itu 30. Lalu dari situ kita dapatkan tepi bawah sebesar 4,95, frekuensi kumulatif yang ke-50 itu 20, frekuensi persentil yang ke-50 nilai 12, dan C atau interval kelas itu 1,9. Oke, langsung kita masukkan ke rumus. 4,95 ditambah 30 kurang 20 per 12 dikali 1,9. Lalu diperoleh nilai untuk persentil ke-50 6,53. Lalu setelah itu kita cari ke yang ketiga persentil ke-90. Di persentil ke-90 kita peroleh X sama dengan 90, N sama dengan 60. Maka letak persentil ke-90 senilai 54. Dari sini kita peroleh titik bawahnya, tepi bawahnya 5,95, baru frekuensi kumulatif sebesar 35, dan frekuensi persentil 15. Kita masukkan ke rumusnya, maka 5,95 ditambah 54 kurang 35 per 15 dikali 1,9. Diperoleh hasil untuk persentil ke-90 sebesar 8,42. Setelah kita memperoleh ketiga nilai dari persentil tersebut, kita masukkan ke rumus metode skewness 10 sampai 90 persentil, yaitu 8,42 kurang 6,53 dikurang 6,53 dikurang 5,75 per 8,42 kurang 5,75. Maka hasil yang diperoleh 0,42 bernilai positif. Bisa scroll bawah, Pak. Selanjutnya untuk kemencengan kurva cabang Surabaya. Untuk kemencengan kurva cabang Surabaya, kita memakai metode yang sama dengan persentil yang ke-10.
letak persentil yang ke-10 bernilai 7, maka dia terletak di kelas 1,5 sampai 2,95. Tepi bawah yang didapat 1,95. Frekuensi kumulatif yang didapat 4. Frekuensi persentilnya itu 4. Dan interval kelasnya itu 1,9. Dimasukkan ke rumus, persentil 10 sama dengan 1,9 tambah 7,7 kurang 4 per 4 dikali 1,9. Maka hasil yang didapat untuk persentil yang ke-10 itu sebesar 3,38. Untuk persentil yang ke-50, kita memakai rumus yang sama, tetap persentil yang ke-50, 50 dikali 70 per 100 sama dengan 35. Dari sini diperoleh data tepi bawah 3,95, frekuensi kumulatif yang ke-50 itu 24, frekuensi persentil yang ke-50 itu 20, dan interval kelasnya 1,9. Kita masukkan ke dalam rumus persentil yang ke-50, maka hasil yang didapat 5. Lalu untuk persentil yang ke-90, letak persentil yang 90 dicari dengan 90 kali 70 per 100 sama dengan 63. Dari sini tepi bawahnya didapat 5,95, lalu frekuensi kumulatif yang ke-90 sebesar 56, lalu frekuensi persentil yang ke-90 itu 14, dan interval kelas 1,9. Masukkan ke dalam rumus, maka hasil yang didapat 6,9. Maka untuk koefisien skewness cabang Surabaya dimasukkan rumus. Maaf Pak, slide-nya tidak kelihatan. Ya. Sorry. Dah? Sudah Pak, sudah. Dimasukkan ke rumus metode skewness 10 sampai 90 persentil, yaitu persentil ke-90 kurang persentil ke-50 dikurang persentil ke-50 dikurang persentil ke-10 per persentil 90 kurang persentil 10. Maka kita masukkan nilai dari ketiga persentil tersebut, didapat 6,9,5 dikurang 5 dikurang 3,38 per 6,9 kurang 3,38. Maka hasil yang didapat 0,8. Dimenjengkan kurva positif kanan untuk cabang Surabaya. Lalu yang untuk bagian B, Pak. Bagian B itu ada keruncingan kurva cabang Denpasar. Di sini kita bisa lihat untuk cabang Denpasar, N sama dengan 60. Lalu kita dapat dari data yang di tabel, sigma FI kali DI sama dengan minus 62, dan sigma FI kali DI pangkat 2 sama dengan 152, lalu sigma FI kali DI pangkat 3 sama dengan minus 398, lalu sigma FI kali DI pangkat 4 sama dengan 1208. Dengan interval kelas 1, dan lalu simpangan baku 1,21. Maka untuk koefisien momen keempat bisa dicari dengan rumus sigma FI kali DI pangkat 4 per N dikurang 4 kali sigma FI kali DI per N dikali sigma FI kali DI pangkat 3 per N ditambah 6 dikali sigma FI kali DI per N pangkat 2 dikali dengan sigma FI kali DI pangkat 2 per N dikurang 3 kali sigma FI kali DI per N pangkat 4 dikali C4 kurang S4. Maka hasil yang didapat minus 12,59. Maka diambil kesimpulan, koefisien kurtosis distribusinya tergolong platykortik untuk cabang Denpasar. Lalu untuk keruncingan kurva cabang Surabaya, bisa dilihat dari tabel, kita dapatkan N sama dengan 70, sigma FI kali DI sama dengan 89, sigma FI kali DI pangkat 2 sama dengan 239, lalu sigma FI kali DI pangkat 3 sama dengan 689, sigma FI kali DI pangkat 4 sama dengan 2255, dengan C sama dengan 1, S 1,34.
Dimasukkan dengan rumus yang sama, dapatkan hasil 2,3. Dari 2,3 ini koefisien kurtosisnya tergolong Platy-Kurtic. Sudah selesai, Oke, Pak? sudah ya. Oke. Eh, kalau misalnya ada pertanyaan mana yang lebih runcing ataupun tidak gitu ya. Mana yang lebih runcing, adik-adik bisa lihat di halaman 174 ya. Dari situ adik-adik bisa ketahui bahwa apabila nilai apa namanya, koefisien kurtosisnya itu sama dengan 3, jadi ini sampai di refer oleh Pak Nato ya, dari Sundar Pandian, Gupta, itu ditetapkan nilai absolutnya itu adalah 3 ketika dia apa namanya, Platy-Kurtic. Jadi ketika 3 itu adalah tumpul ya. Jadi distribusi normal. Jadi kalau misalnya dia di bawah, jadi kalau dia lebih dari 3 itu dia disebut runcing, artinya semakin besar dan lebih dari 3 itu artinya dia semakin runcing. Jika sama dengan 3 itu disebut dengan distribusi Bell atau distribusi normal ya. Jadi kalau di bawah 3 kurang dari 3 itu tumpul, kemudian lebih dari 3 itu adalah sama dengan 3 itu adalah normal. Jadi kalau mau melihat mana yang lebih tumpul, mana yang lebih runcing, bisa dilihat dari nilai koefisien kurtosisnya ya. Semakin besar koefisien kurtosis berarti semakin runcing dia. Ada adik-adik yang hasilnya berbeda untuk ngecek ketelitian. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kasus berikutnya. Oke, terus kalau misalnya untuk kepentingan analisa, data itu idealnya seperti apa? Kan kadang-kadang pertanyaan gitu ya. Apakah data yang terdistribusi normal itu akan lebih baik daripada yang cenderung untuk runcing, koefisien kurtosisnya tinggi, atau cenderung untuk tumpul, koefisien kurtosisnya cenderung untuk kecil? Untuk kepentingan analisa, gitu ya, kita akan jauh lebih mempercayai apabila dia itu cenderung berdistribusi normal. Nah, bahkan nanti ada ketika nanti adik-adik belajar statistika lanjutan, misalnya taruh kata misalnya untuk kepentingan pengujian asumsi klasik gitu. Uji normalitas ini malah justru dilakukan secara khusus. Kalau datanya itu statistik itu yang hasil setiap olahan data statistik itu semakin dapat kita percayai apabila data itu terdistribusi normal. Ini koefisien kurtosisnya mendekati 3. Semakin dia tidak terdistribusi normal, misalnya dia parah, nilainya itu variasinya sangat tinggi, itu semakin tidak bisa kita atau kita sebut kualitas daripada data itu semakin kecil. Artinya apa? Penggunaan data olahan-olahan data statistik itu menjadi semakin lemah tingkat kepercayaannya. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang bagus itu yang bagaimana? Nah, kalau kita lihat dari koefisien kurtosisnya, maka yang paling bagus itu adalah yang paling mendekati distribusi normal. Bila perlu, dia berdistribusi normal. Koefisien kurtosisnya sama dengan 3.
Semakin jauh dari angka 3 itu, lebih dari atau kurang dari 3, itu artinya distribusi datanya semakin kurang bagus. Artinya apa? Hasil olahan data statistiknya menjadi semakin kita ragukan untuk pengambilan keputusan atau untuk kepentingan analisa. Ya. Kemudian kita ada satu lagi ya. Satu lagi. Sorry. Update ya. Update soal 7 strip 6, Pak. 7 strip 6. Oke, silakan Rate. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk soal 7 strip 6. Untuk soal 7 strip 6 itu berikut ini adalah data mengenai aset dari 80 perusahaan nasional yang telah mempublikasi laporan keuangannya melalui media cetak atau surat kabar yang diambil sebagai sampel acak. Dari soal tersebut diminta untuk menentukan yang A yaitu kemencengan kurva distribusi dan yang B yaitu keruncingan kurva distribusi. Untuk menjawab soal yang A yaitu kemencengan kurva distribusi, dapat kita buat tabel yaitu ada aset atau sebaran kelasnya, lalu ada FI atau frekuensinya, lalu ada MI atau nilai tengah dari masing-masing kelas, lalu ada DI, lalu ada FI dikali DI, lalu ada FI dikali DI pangkat 2, ada tepi kelas, dan ada frekuensi kumulatif. Lalu dari tabel tersebut, kita ketahui N-nya sama dengan 80, C-nya sama dengan 5, sigma FI dikali DI-nya sama dengan negatif 83, dan sigma FI dikali DI pangkat 2-nya adalah 209. Langkah yang pertama yaitu kita perlu menghitung rata-rata. Rumus dari menghitung rata-rata yaitu X bar sama dengan XO ditambah sigma FI dikali DI dibagi N dikali C. Lalu kita masukkan angka-angkanya yaitu sama dengan 82 ditambah negatif 83 dibagi 80 dikali 5. Sehingga kita peroleh hasil rata-ratanya yaitu 76,8. Langkah yang selanjutnya yaitu menghitung simpang baku. Rumus dari simpang baku yaitu C dikali akar sigma FI dikali DI pangkat 2 dibagi N dikurang sigma FI dikali DI per N pangkat 2. Bisa di-scroll ke bawah, Pak. Lagi, Pak. Sampai halaman yang selanjutnya. Ya, udah cukup, Pak. Sebelumnya, mohon maaf, di sana saya ada kekeliruan menulis untuk yang simpang baku, M-nya itu harusnya 80, tapi saya nulisnya 150, tapi untuk hasilnya benar. Lalu dari rumus tersebut kita masukkan yaitu 5 dikali akar 209 dibagi 80 dikurang negatif 83 dibagi 80 pangkat 2. Sehingga kita peroleh hasil simpang baku yaitu 16,19. Hasil simpang bakunya itu 6,19. Lalu yang ketiga yaitu menghitung median. Rumus menghitung median yaitu L ditambah N dibagi 2 dikurang FC per FI dikali C. L-nya yaitu 79,5 ditambah 40 dikurang 46 dibagi 32 dikali 5. Sehingga kita peroleh mediannya yaitu 78,56. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien skewness. Saya menggunakan yang metode Carrs-Persen. Rumusnya yaitu SK sama dengan 3 dikali X bar atau rata-rata dikurang median dan dibagi simpang baku.
kita masukkan angkanya yaitu 3 dikali 76,8 dikurang 78,56 dibagi 6,19. Sehingga diperoleh hasil SK yaitu negatif 0,85. Karena nilai SK sama dengan min 0,85 bertanda negatif, itu menunjukkan distribusi aset dari 80 perusahaan nasional tersebut menceng kiri dan condong ke kanan. Untuk soal yang B, yaitu menentukan keruncingan kurva, tabelnya sama seperti yang untuk menjawab soal A, tetapi ditambah FI dikali DI pangkat 3 dan FI dikali DI pangkat 4. Dari tabel tersebut diketahui N-nya sama dengan 80, C-nya sama dengan 5, S-nya sudah kita peroleh tadi yaitu 6,19, sigma FI dikali DI-nya negatif 83, sigma FI dikali DI pangkat 2, 209, sigma FI dikali DI pangkat 3 yaitu negatif 611, dan sigma FI dikali DI pangkat 4 yaitu 2033. Untuk menentukan keruncingan, kita masukkan rumus yaitu delta pangkat 4 yaitu sama dengan sigma FI kali DI pangkat 4 dibagi N dikurang 4 dikali sigma FI dikali DI pangkat N dikali sigma FI dikali DI pangkat 3 dibagi N ditambah 6 dikali sigma FI dikali DI pangkat N pangkat 2 dikali sigma FI dikali DI pangkat 2 per N dikurang 3 dikali sigma FI dikali DI dibagi N pangkat 4 dan dikali C pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Lalu kita masukkan angkanya sesuai yang sudah diketahui dari tabel tersebut yaitu 2033 dibagi 80 dikurang 4 dikali negatif 83 dibagi 80 dikali negatif 611 dibagi 80 ditambah 6 dikali negatif 83 dibagi 80 dipangkatkan 2 dikali 209 dibagi 80 dikurang 3 dikali negatif 83 dibagi 80 dipangkatkan 4 dan dikali 5 pangkat 4 dibagi 6,19 pangkat 4. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 3. Jadi karena koefisien kurtosis distribusi aset dari 80 perusahaan nasional tersebut adalah 3, di mana delta 4-nya sama dengan 3, maka keruncingan kurva distribusi frekuensi tergolong normal atau disebut juga mesokurtik. Ya. Oke, jadi lengkap ya pilihan kasus-kasusnya, jadi mewakili ketiga tipe dari keruncingan ya. Kalau kemencengan itu kecuali distribusi normal sekali, dia cenderung akan pasti ada menceng kiri atau menceng kanan. Dalam dunia praktiknya pun mencari sebaran data yang koefisien kurtosisnya sama dengan 3 ini sangat-sangat jarang terjadi. Oke, jadi itu ya adik-adik ya, yang penting dari bab ini adalah adik-adik harus memiliki pemahaman bahwa ukuran kemencengan dan ukuran keruncingan ini adalah model statistik yang kita pergunakan untuk melengkapi atau meningkatkan kualitas analisa kita atas olahan-olahan data statistik yang ada pada tendensi sentral. Nah, tendensi sentral itu apa sih gunanya? Udah tahu banyak kelemahannya seperti itu. Nah, tendensi sentral ini banyak gunanya ya adik-adik ya. Jadi untuk mempermudah kita menganalisis atas misalnya satu set atau kumpulan data yang terdiri dari banyak unit data. Jadi, kalau misalnya
taruh katalah misalnya penambahan berat badan untuk ke 2000 balita yang minum jenis vitamin tertentu gitu. Tentu akan sangat sulit bagi kita untuk meneliti satu-satu dari 1000 data itu. Atau misalnya dalam peristiwa ekonomi, adik-adik ingin mendapatkan gambaran tentang besarnya nilai PAD dari 356 kabupaten kota yang di Indonesia. Tentu akan sulit bagi kita untuk mengecek satu persatu dari 300 data itu. Makanya kemudian ukuran tendensi sentral kita pergunakan satu nilai untuk mengeneralisasi kondisi yang ada di level sampel atau populasi, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat nilai rata-ratanya, rata-rata PAD gitu misalnya, atau misalnya adik-adik punya 1000 outlet, rata-rata misalnya laba 1000 outletnya adik-adik. Nah, ketika kita kemudian mau mengevaluasi secara satuan dan individu, kita bisa lihat bandingkan dengan rata-ratanya. Oh, misalnya outlet ke-37 kita punya rata-rata misalnya profit kita setahun itu 300 juta, ternyata dia 15 juta. Oh, kamu masih jauh di bawah rata-rata, kira-kira gitu. Jadi ukuran tendensi sentral itu penting ya untuk menyederhanakan atau mensimplifikasi data-data kondisi-kondisi data yang banyak ya, sehingga kita misalnya mau mengambil suatu keputusan yang cepat gitu ya. Tentu kalau kita disajikan data yang masih gelondongan istilahnya, misalnya tabulasi laba dari 200 outlet yang adik-adik miliki gitu misalnya. Nah, itu bisa sih, tetapi kemudian lama. Nah, statistik membantu mensimplikasi atau membuatnya menjadi lebih simpel. Walaupun yang namanya pendekatan-pendekatan statistika itu tentu ada kekurangan-kekurangannya. Salah satunya untuk ukuran tendensi sentral, dia memiliki kelemahan pada distribusinya ya, distribusi datanya. Karena satu tendensi sentral misalnya rata-rata atau nilai tengah kita dapat, kemudian kita masih kualitas dari nilai rata-rata atau nilai tengah itu tentu akan ditentukan juga pembentuknya apa. Seperti yang sering beberapa kali Bapak ilustrasikan. Nah, makanya kemudian kita butuh backup. Backupnya apa? Backupnya ukuran penyebaran data, ukuran penyebaran data dan ukuran kemencengnya ya. Oke, kira-kira itu ya adik-adik. Jadi kenapa ngitungnya ribet-ribet ini hanya untuk tahu datanya, enggak ya, untuk tahu datanya menceng kiri apa menceng kanan, atau dia cenderung terdistribusinya runcing ataukah dia tumpul gitu ya. Nah, itu nanti akan berguna di dalam kita melengkapi data-data atau ukuran-ukuran sentral yang kita gunakan. Kalau kita misalnya tahu bahwa datanya cenderung sangat-sangat runcing gitu ya, maka nilai rata-ratanya kita bisa punya imajinasi itu. Artinya ada sekumpulan data yang menyebar di dekat rata-ratanya, kemudian sebagiannya lagi yang terbanyak adalah di pinggir-pinggirnya. Oh, ini kualitas nilai rata-rata yang kita miliki ini relatif rendah. Oh, ternyata dapat nih nilai rata-ratanya. Ternyata kemudian kita lihat koefisien kurtosisnya misalnya mendekati 3,01. Oh, ini artinya dia datanya cenderung terdistribusi normal. Artinya apa? Data rata-rata ini sangat mencerminkan atau merepresentasikan kondisi di tingkat sampel dan populasinya. Kira-kira gitu. Nah. Oke, sudah semua ya adanya untuk ke sini? Oke, kalau sudah, ini pertemuan terakhir kita sebelum UTS, ujian tengah semester, karena minggu depan sesuai dengan kalender akademik kita selenggarakan ujian tengah semester. Kemudian UTS-nya nanti sampai di materinya sampai di ukuran sebaran ya.
untuk di ukuran sebaran data sampai di kemencengan dan ke runcingan. Bapak belum, tapi yang Bapak bayangkan kemungkinan terbesarnya nanti mungkin menghitungnya cuma satu saja. Yang lainnya adalah angka hasil olahan statistik yang akan Bapak berikan, kemudian adik-adik lebih banyak ke interpretasinya. Seperti yang dari awal Bapak sampaikan bahwa di statistika ini sibuk dengan urusan hitung-menghitungnya. Ini alur pikirnya Bapak pribadi gitu ya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mentranslasi atau menerjemahkan peristiwa ekonomi, kemudian kita bikinkan formula statistikanya. Jadi bukan lagi dari ada satu set data, kemudian adik-adik hitung tuh rata-ratanya gitu, enggak ya. Mungkin walaupun ada hitungan pasti paling satu. Yang lainnya adalah sudah ditentukan satu, misalnya data dari pendapatan asli daerah satu kabupaten selama 10 tahun menunjukkan rata-rata sejumlah berapa, misalnya kan. Kemudian dari hasil rata-rata itu kemudian sudah diketahui misalnya nilai kesimpangan bakunya. Kemudian, nah, adik-adik yang menjustifikasi. Kira-kira apakah data itu bisa dipergunakan untuk mengambil keputusan? Kalau misalnya mau ambil keputusan seperti ini, kemudian adik-adik nantinya analisanya seperti apa? Kira-kira lebih banyak ke analisanya, bukan ke hitung-hitungan. Oke? Untuk hari ini, karena semua RTM-nya adik-adik sudah dibahas, Bapak rasa kita kalau terkait dengan UTS-nya nanti Bapak share kisi-kisinya untuk adik-adik fokus belajarnya di bagian apa. Jadi sampai dengan minggu nanti UTS, adik-adik tidak ada tugas lagi terkait materi yang baru ya, adik-adik tinggal di refresh. Kemudian mungkin segera Bapak buatkan untuk soal UTS-nya sehingga Bapak bisa sampaikan kisi-kisinya seperti apa. Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri ya, adik-adik ya. Bapak end meeting. Selamat siang udah ini ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Pak.